ketemu lagi di channel saya Kadis Gule. Ya, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, walaupun kondisi sekarang masih dalam suasana yang tidak nyaman karena adanya wabah virus yang sedang kita hadapi saat ini. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan informasi kepada teman-teman, ya, terutama teman-teman yang sudah terbiasa di perusahaan-perusahaan penyedia jasa, ya, pun pekerja-pekerja yang biasa bekerja di kontraktor ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, tema pada kesempatan ini yaitu bahaya apa saja yang akan terjadi ketika suatu perusahaan tidak menerapkan sistem K3 ataupun K3 di lingkungan kerjanya. Oke teman-teman, pasti penasaran dong ya. Oke, sebelum dilanjut ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dihidupkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya jika ada video-video terbaru dari channel Kadis Gule langsung akan tampil di halaman Anda teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama, bahaya yang terjadi ketika suatu perusahaan ataupun penyedia jasa dan sebagainya tidak menerapkan K3 ya di lingkungan kerja. Bahaya yang terjadi yang pertama yaitu orang yang bekerja ya ataupun karyawan yang bekerja di lingkungan kerja tersebut merasa tidak nyaman. Nah, yang tidak nyaman di sini teman-teman, maksudnya secara aturan tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja tidak berjalan ya. Jadi mungkin saja teman-teman ada yang sakit ataupun ada yang tidak paham ya tentang pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Nah, bisa saja menimbulkan suatu insiden ya ketika bekerja. Jadi tidak nyaman karena apa? Nah, aturan tadi itu tidak dijalankan ya, termasuk dalam K3 itu kan banyak ya bermacam-macam kebijakan di setiap pekerjaan teman-teman. Itu satu. Nah, yang kedua, risiko yang terjadi sangat rentan ya kepada pekerja di lingkungan kerja, yaitu bisa saja risiko cedera ya, mulai dari cedera ringan, sedang, dan parah, bisa fatality teman-teman. Itu sangat menjadi suatu yang sangat yang sangat-sangat penting ya untuk bisa diminimalisir supaya tidak terjadi. Nah, di sana juga makanya adanya perlu diterapkannya K3 ya, supaya setiap orang ataupun pekerja yang bekerja di area tersebut bisa bekerja dengan aman dan selamat ya, dengan mengikuti semua aturan-aturan ataupun prosedur-prosedur kerja ya, termasuk di sana dalam K3 bisa memberikan rambu-rambu keselamatan ya, rambu-rambu peringatan dan sebagainya.
Ya, jadi ketika pekerja ataupun orang lain yang memasuki area kerja bisa memahami, oh ternyata saya bekerja ini mempunyai potensi yang bahaya yang tinggi. Ya, terkadang mungkin memang banyak di kalangan pekerja tersebut kesadaran akan K3 itu, pentingnya K3 itu maksud saya masih minim, ya. Tapi ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab seorang petugas K3 ya, untuk tetap menyampaikan, mempromosikan, mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada seluruh pekerja yang memasuki area kerja ataupun di perusahaan, ya. Walaupun ya tidak semudah yang kita pikirkan, ya teman-teman, ya pasti tantangan itu banyak, ya. Kadang-kadang juga dari manajemen juga harus perlu dukungan yang penuh, ya, karena itu sangat berpengaruh dengan orang-orang ataupun petugas-petugas ketiga di lingkungan kerja. Nah, yang ketiga yaitu hasil kerja itu tidak optimal, ya, ataupun tidak maksimal, atau ketika seseorang bekerja, ya, dalam lingkungan kerja, mungkin contoh katakan ada pekerjaan di bangunan di ketinggian, ya. Jadi resiko yang bisa terjadi itu sangat apa ya? Ya sangat mudah gitu, teman-teman. Ya, karena tidak ada tadi penerapan K3 itu. Ya. Kadang dibiarkan, udahlah yang bekerja di ketinggian ya tidak mengikuti contoh misalnya pemasangan scaffolding. Ya, itu juga sangat penting. Ya, ketika bekerja di ketinggian. Belum lagi APD yang digunakan, ya, full body harness dan lain-lain sesuai kebutuhan. Nah, ketika itu tidak dipenuhi, ya orang yang bekerja juga tidak nyaman gitu, ya, tidak optimal, tidak maksimal, karena dia juga akan berpikir bagaimana kalau misalkan saya katakan terjatuh, terluka dan sebagainya, karena tidak adanya tadi penerapan sistem manajemen K3 atau penerapan K3 di lingkungan kerja tersebut, ya. Yang selanjutnya yaitu merugikan orang lain di lingkungan kerja, ya. Merugikan orang di lingkungan kerja maksudnya di sini ya mungkin contoh misalnya di area kerja kita, di sekelilingnya itu merupakan pemukiman ataupun rumah-rumah warga, ya, dan sebagainya, mungkin ada pemukiman, perkantoran kah dan sebagainya, ya. Ini juga menjadi salah satu efek, ya, ketika kita perusahaan tidak benar-benar menerapkan K3 di lingkungan kerja. Karena apa? Dampaknya bukan hanya kepada pekerja itu sendiri, ya, tetapi juga dampak kepada lingkungan sekitar, ya, atau orang lain yang melintasi ataupun yang berkaitan dengan lingkungan kerja tersebut. Nah, ketika menerapkan K3, berarti kan secara SOP mungkin kita bisa cegah seminim mungkin, ya, dengan memberikan ataupun mensosialisasikan, ya, kepada orang lain ataupun kepada masyarakat, ya, di seputaran area kerja supaya tidak memasuki area kerja tersebut karena sangat berbahaya, ya, itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya juga kesulitan untuk menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan diri. Di sini maksudnya kita sebagai pekerja, ya, ataupun karyawan contohnya di perusahaan akan susah bagi kita, misalnya kita bekerja baru
tapi kita tidak ada diberitahukan sign-sign ataupun rambu-rambu, ya, misalkan ketika terjadi keadaan darurat, ya. Jadi makanya dalam safety itu sangat penting ada induksi, ya, induksi pekerja ataupun karyawan baru. Jadi nanti akan dijelaskan di sana ya, tentang mungkin ada di video-video sebelumnya saya pernah sampaikan juga tujuan safety induction tersebut, teman-teman. Ya, jadi intinya ketika terjadi keadaan darurat, ya, pekerja ataupun orang yang berada di lingkungan kerja ini agak bingung, merasa bingung, ya, kemana saya mau menyelamatkan diri, ya. Tapi ketika sudah diterapkannya SOP, ya, tentang K3, tentang penanganan misalnya terjadi keadaan darurat, itu akan memudahkan pekerja, ya, ataupun karyawan ketika terjadi keadaan darurat lebih gampang untuk menyelamatkan diri, ya. Paling tidak kita tahu jalur yang harus kita lewati mana untuk menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan darurat di lingkungan kerja, ya. Jadi itu teman-teman beberapa yang saya sampaikan secara garis besarnya, ya. Ketika perusahaan tidak menerapkan K3 itu efeknya sebenarnya banyak, ya, tapi ini hanya beberapa poin saja yang saya sampaikan, dan mungkin masih banyak lagi yang teman-teman yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, intinya di sana ketika K3 ataupun sistem manajemen K3 tidak diterapkan di lingkungan kerja, itu efeknya sangat banyak, ya, baik itu efek fisik maupun finansial, ya, dan itu saya kira sangat membebani perusahaan, ya, ketika terjadi hal-hal tersebut, karena ya sangat merugikan. Kalau menurut saya sangat merugikan karena kalau kita lihat dari sisi untuk pekerjaan yang harusnya cepat selesai, nah, jadi tidak selesai, ya, ketika terjadi misalkan insiden, ya, kemudian belum lagi jam kerjanya kita itu hilang, ya, terus bisa sampai cedera dan lagi menimbulkan fatality. Wah, itu sangat riskan sekali, teman-teman, ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman yang baru bergabung di channel Kalusbule, ya, supaya bisa lebih memahami, ya, yang masih terkait dengan keselamatan kerja K3, karena itu sangat penting, ya. Jangankan dulu buat orang lain, untuk diri kita sendiri itu sangat penting, ya. Jadi teman-teman yang sudah biasa di kontraktor, saya kira sudah sangat familiar, ya, dengan yang namanya K3 itu, ya. Jadi kita tinggal ya, mengikuti SOP yang berlaku di setiap perusahaan ataupun kontraktor, ya, yang biasa mungkin di proyek dan perkantoran. Oke, cukup itu saja, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat sore.